لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Palestina adalah negeri yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat. Sifat yang pertama adalah negeri yang disucikan. Sifat yang kedua adalah negeri yang diberkahi. Dan yang paling pantas untuk mendapatkan negeri yang seperti itu adalah kaum muslimin, karena merekalah orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Merekalah orang-orang yang patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini semuanya milik Allah, dan Allah akan memberikan bumi ini kepada siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki. Dan hamba-hamba Allah yang paling pantas untuk mendapatkan negeri yang disebut dengan negeri yang suci dan negeri yang berkah adalah kaum muslimin. Yani kekokohan ilmu, kematangan ilmu, itu yang ingin kita warisi, kita ambil dari sang guru tersebut. Kenapa ini harus wara? Karena ilmu itu adalah keberkahannya. Dan yang kita inginkan, ilmu kita itu menjadi ilmu yang akan menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu ma'al akabir. Jadi keberkahan itu bersama orang-orang yang tua ilmunya atau tua umurnya. Tua ilmunya itu meskipun masih muda umurnya, tapi dia itu mapan ilmunya. Tua umurnya adalah karena dia sudah banyak pengalaman dalam hidup, dan rata-rata orang yang sudah tua umurnya itu adalah orang yang bisa bersikap hikmah menghadapi kehidupan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Tanwirul Basair Manzumatul Kabair yang berkaitan tentang
prahara dosa besar, memasuki al-kabiratul hadiyata asyar, dosa besar yang ke-11, bahwa qadar, yaitu perampok atau ya begal dan yang semisalnya. Dijelaskan di sini qat'ut tariq huwa ta'arrudul mukallaf al-multazam dhi asy-syaukati wal quwwah lil muslimina, adalah suatu penghadangan yang dilakukan oleh seorang yang kalaf. Dan nanti insyaallah siapakah al-mukallaf, ya, al-multazam, yang mana mereka juga tahu tentang hukum syariat Islam, dzisyaukati wal quwwah, yang mana dia itu punya kekuatan untuk menjadi perusak di muka bumi ini, dan dia punya kemampuan ya untuk membuat kerusakan. Ma'a ta'azzuril haus, walaupun tidak ada bantuan dari yang lainnya. Fil ara, yang mana itu dilakukan entah di ruang terbuka, yaitu di jalanan, ya, atau yang dia itu di padang, awil bunyan, atau di bangunan-bangunan, merampok rumah, merampok toko, atau yaitu merampok ya, awil bahar, atau yang itu dinamakan dengan perompak. Ya, perompak itu adalah perampok yang melakukan kejahatan di lautan yang luas, ya, di lautan menggunakan perahu, menggunakan speedboat, ya, maupun yang lainnya. Atau itu berupa sabotase pesawat, ya, atau sandera, ya, di atas pesawat dengan tujuan li akhdil malil muhtaram, dengan tujuan untuk mengambil harta yang itu bukan haknya, ya, mengambil harta yang itu bukan haknya. Karena apa? Agama Islam menjaga kehormatan kaum muslimin. Agama Islam juga menjaga darahnya kaum muslimin. Agama Islam juga menjaga hanya kaum muslimin. Intihaku faroji, perkosa, ya, melukai kehormatan seorang wanita. Mujaharatan la khufyatan, yang mana itu dilakukan dengan terang-terangan, tidak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Wayat dan masuk di dalamnya orang yang dia itu menodong, entah itu dengan menodong dengan pistol atau menodong dengan pisau, ya, menodong dengan celurit, ya, menodong dengan pedang maupun yang semisalnya. Wa ikhafatun nas, dan juga membuat rasa was-was manusia, membuat rasa takut kepada manusia, ya. Fahuwa min quta'id, maka itu semuanya termasuk dari atau perampok. Wa yutlaqu ala quta'id tariq, dan masuk dalam kategori
yaitu quta'it tariq. Lafzul mukharab bil khabah, itu pencurian yang besar, ya, atau ya pertikaian yang besar. Li'anna al-warida fil Qur'an kama sayati wa li'annahu a'am. Dan nanti insyaallah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, kenapa quta'ut tariq itu adalah lafaz yang membuat yang masuk di dalamnya adalah yaitu sebuah pertempuran, ya. Wa adalla 'alal murad wa qila lahu qati'ut tariq limtina'in nas min sulukit tariq. Tarik juga manusia untuk melalui sebuah jalan, ya, sehingga dia itu takut, yang takut karena banyak begalnya, banyak perampoknya, ya. Dijelaskan di sini wa qauluna fit ta'rif, maka yang dimaksud dengan pengertian-pengertian tadi adalah ta'arrudul mukallaf, penghadangan yang dilakukan oleh seorang mukallaf, ya. Kenapa? Rufi al-qalam, pena itu diangkat ala salasin, ya, maka antaranya anak kecil. Hada yakhruju ta'arrudu sabi, ya, maka ini tidak termasuk perampok adalah jika itu anak kecil, ya, anak kecil, walaupun kadang dia itu bisa membunuh. Wal majnun, orang gila, atau bahasa sekarang adalah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ya. Fa innahu la yu'tabaru khirabah wal harbiyyu fa innahu la yu'tabaru khirabah. Adapun di sini adalah peperangan, ya, liqaunihi ghairu mukallafin, karena apa? Anak kecil dan orang yang dia itu budak, ya, maka dia itu adalah bukan mukallaf. Wa fi'luhu la yusafu bil jinazah, maka perilaku mereka tidak masuk dalam kategori kejahatan. Wa qauluna al multazam, adapun perkataan mu'allaf sini ta'arrudul mukallaf al multazam ay iltizamul jani ahkamil Islam, pelaku kejahatan ini tahu tentang hukum Islam, ya, imma li islamihi, entah karena dia itu beragama Islam, ya, entah karena dia itu beragama Islam, wa imma bi aqdhi dhimmah, atau karena ada aturan dalam suatu perjanjian, adanya perdamaian dan keamanan dalam suatu negeri, ya, karena negeri ada perjanjian di dalamnya, ya, perjanjian keamanan dan kedamaian serta ketertiban. Walaupun dia itu adalah orang kafir, ya, melakukan perbuatan ini, maka masuk dalamnya adalah kategori quta'it tariq, karena dalam suatu kota, dalam suatu negeri, ya, ada perjanjian di dalamnya. Hendaknya kita itu bisa hidup dengan hidup yang tenang, hidup yang tenteram. Al-karimatu ammah la takhussu musliman min dhimmi, karena ayat yang menunjukkan tentang masalah keharaman ini bersifat umum, tidak hanya saja khusus pelakunya adalah orang muslim. Wa qauluna dzis-saukati wal quwwah, yang mana dia punya niat kejahatan, punya kekuatan, dan juga punya kelompok, punya
perampok adalah orang yang dia tidak memiliki kekuatan, ya, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk merusak. Fa innahu la yu'tabaru muhariban, maka apa? Itu tidak termasuk perusak. Wala yunkata'u bihi sabil, dan juga dia tidak bisa membegal di jalan. Wa qauluna ma'a ta'adzuril haus yakhruju ma idza kana al-haus mumkinan, ya, keluar di dalamnya, dalam kategori ini adalah baru i'tida'uhu khirafatan. Wa qauluna fil ara ila akhirih bayanan muwadhi'il, ya, perampok ini bisa juga mereka segala sesuatu yang mereka membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, segala sesuatu yang membuat kerusakan. Rampok restoran, Ta'u Rabah al-Bahuti di dalam perampokan itu juga terjadi di, ya, yang mana pada zaman sekarang disebut dengan amru di udara, pesawat di zaman-zaman ammal jawu falam yadhkuruh. Adapun perampakan di udara tidak disebutkan. Karena apa? Li'anna ta'irat lam takun mawjudatun fi zamanihim. Karena dahulu kala itu tidak ada pesawat, ya. Pesawat itu baru ada di zaman-zaman modern, ya, ketika perang dunia yang kedua, ya, dan selanjutnya, ya. Lakin laha hukmun ma dzakar, tetapi itu semuanya masuk dalam kategori hukum yang sama. Fa innal i'tida ala riqabi ta'iratil madaniyah wa malakhiha wa tahdidihim bisilah liqat irrahalatil jawiyah awil itijahu qahran ila biladin ma yu'adda min quta'it tariq wal ifsadu fil ardh. Segala sesuatu yang membuat kerusakan, entah itu melakukan sandera, ya, terhadap pesawat sipil, ya, pesawat penumpang atau pesawat militer, ya, sabotase pesawat militer, atau mengancam, ya,
pilotnya, atau membuat sabotase penerbangan, ya, penerbangan yang seharusnya dari Surabaya ke Jakarta dialihkan menuju ke Surabaya, menuju ke Samudra Hindia, ya, atau Samudra Pasifik. Kemudian ditenggelamkan di sana. Maka ini juga termasuk quta'ut thariq. Atau yang dia itu melakukan itija'u qahran ila baladin ma, membuat penerbangan yang tidak sesuai dengan tujuannya, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka itu semuanya termasuk dari quta'ut thariq. Wa qauluna li akhdhi malin muhtaram yakhruju hairul muhtaram kal khamri wa nahwihi, yaitu untuk mengambil harta yang itu memang diharamkan untuk kita ambil uang, ya, dan keluar dari kaidah ini orang yang dia itu merampok khamr, ya, merampok rokok, ya, merampok hal-hal yang ganja maupun yang lainnya, maka ini tidak termasuk quta'ut thariq yang masuk dalam kategori hukum syariat. Wa qauluna intihakul farj yufidu anna al-khirabah kama takunu li akhdhi malin takunu li tidai alal furujil muharramah. Bisa jadi perampok ini juga bisa merusak kehormatan wanita, ya, merusak kehormatan perempuan. Wa qauluna mujaharatun la khufyatan li ikhrajis sariqah. Adapun kata-kata mujaharah la khufyatan ini mengeluarkan tentang hukuman pencuri. Perbedaan perampok dengan pencuri, ketika perampok dia melakukan dengan terang-terangan, sedangkan pencuri mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dan hukumnya berbeda antara quta'ut thariq dengan pencuri. Wa qat'ut thariq bi hamlis silahi 'alal muslimin. Ya, dan perampok ini mereka membawa senjata. Apapun itu senjatanya. Ya, itu yang sebelah kiri tolong jangan bicara sendiri. Ya, sudah enggak memakai peci mesti bicara sendiri. Itu yang ngobrol sendiri tuh. Ya, didengarkan, ya, didengarkan. Mana musyrifnya? Ditindak, ya. Wa quta'ut thariq bi hamli silahi 'alal muslimin. Dan perampok ini mereka itu membawa senjata. Entah itu senjata api atau senjata tajam. Ya, memang secara kaidah itu bisa melukai seseorang. Ya, walaupun hanya paku, ya, paku yang dimodifikasi, ya, membuat takut orang, ya, maka itu termasuk dengan quta'ut thariq. Wa tarwi'ahum ya'uddu min kaba'ir, dan ini bisa masuk dalam kaidah dosa-dosa besar. Qala Az-Zahabi rahimahullahu taala, Imam Zahabi mengatakan fa bi mujarrad ikhafatuhumus sabil huwa murtakibul kabirah. Segala sesuatu yang itu untuk menakut-nakuti seseorang, ya, di dalam melakukan suatu perjalanan, maka itu termasuk dosa besar. Walaupun atau bikin pocong-pocongan di jalan, ya, pocong-pocongan sehingga membuat orang itu takut, ya, maka itu juga termasuk dosa besar. Karena termasuk iman yang paling rendah adalah kita menjauhkan diri di jalanan. Fa kaifa idza akhadha al-mal wa kaifa idza jaraha aw qutila wa fa'ala iddatu kaba'ir. Maka terlebih-lebih jika pelakunya ini juga mengambil harta, atau dia itu melukai, bahkan naudzubillah min dzalik sampai membunuh. Ya, betapa banyak pembegal, ya, mereka itu melakukan pembunuhan. Ya, maka ini
akan bisa terjumbut di dalam dosa besar yang banyak. Wal aslu fil jarimah al-khirabatu wa aqubatiha qaulullahi ta'ala innama jazaa'ul ladina yukharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ya, artinya ya sesungguhnya balasan orang-orang yang mereka itu memerangi Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mereka itu membuat kerusakan di muka bumi ini. Apa? Ayyuqattalu aw yusallabu, hendaknya mereka itu dibunuh atau disalib. Aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka yang timbal balik. Kalau dipotong tangan kanannya maka dipotong kaki yang kiri. Kalau dipotong tangan yang kiri maka kaki kanan yang dipotong. Ya. Au yunfa minal ard, atau mereka itu diasingkan, ya, dibuang dari negeri. Nah, mungkin pada zaman sekarang ada yang namanya Pulau Nusa Kambangan, ya, mungkin bisa dibuang ke sana. Ya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Yang mana hal itu adalah merupakan suatu penghinaan untuk mereka ketika dia di dunia, dan ketika dia di akhirat akan mendapatkan siksaan yang sangat besar. Kecuali siapa? Illal ladzina tabu, kecuali orang yang dia itu sudah bertaubat. Min qabli an taqdiru alaihin, ya, sebelum kita itu menangkap mereka, ya. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, qadima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam nafaran min uqalin, beberapa orang dari Ukal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamu, kemudian mereka itu masuk agama Islam. Fastawal Madinah, dan mereka terserang sebuah penyakit yang ada di kota Madinah. Fa'amarahum an ya'tu ibilas sadaqah, maka Nabi pun memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi tempat unta milik amil zakat, ya. Wa yasribu min abwalihi wa albanihi, sehingga mereka itu bisa meminum susunya unta dan air kencingnya unta, ya. Fa fa'alu fasakhu, kemudian mereka melakukan dengan meminum susu unta dan air kencing unta, kemudian mereka itu sembuh. Fartaddu wa qatalu ra'ataha, namun setelah itu orang-orang Ukal ini murtad dan membunuh pengembala dari unta tersebut. Fastaqul ibilah faba'asa fi atharihim fa'ti bihim faqata'a aydiyahum wa arjulahum, ya. Kemudian mereka itu setelah membunuh pengembala itu, maka mereka itu mengambil unta-unta tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk mengikuti jejaknya mereka. Setelah mereka ditangkap dan dihadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memotong tangan dan kaki mereka serta membutakan matanya.
Ya. Summa lam yaksimahum hatta matu. Kemudian mereka meninggal dunia sebelum darah mereka itu berhenti mengalir. Ya. Ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang dia itu masuk Islam. Kemudian mereka murtad. Dan mereka membunuh, bahkan merampas onta-onta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan mereka dan kaki mereka dan membutakan matanya. Ya. Maka ini adalah balasan, dan hadis adalah hadis sahih, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa jumhurun min asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyyah wal Hanabilah anna qutta'it tariq anwa. Dan jumhur para ulama, entah itu dari Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, ya, menyebutkan bahwasanya perampok itu ada 4 macam. Ya. Disebutkan juga hukuman perampok itu berbeda-beda. Ya. Man akhafa as-sabil wa lam yuqtal wa lam ya'khudh mal fa hadha yasrud aw yanfi aw yunfa fala yatruku ya'awa ila baladihi liqaulihi ta'ala aw yunfau minal ar. Maka orang yang dia itu membuat rasa takut di jalan, walaupun dia itu belum membunuh, belum merampas hartanya, maka mereka itu diasingkan. Ya, diasingkan dari suatu negeri ke negeri yang lainnya. Wa fassara ba'dul ulama fi bisijn. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya pengasingan ini berupa penjara. Di penjara. Faqala al-akharun yunfa ila baladin akhar wa yusjanu fihi. Maka yang lainnya mengatakan, berpendapat bahwasanya mereka itu diasingkan ke negeri yang lainnya dan dipenjara. Ya, ini bahaya orang yang dia itu menakut-nakuti di jalan. Aw ya'khudha malan yablughu nisaban wa lam yuqtal. Atau orang yang dia itu merampok dan dia sudah mengambil harta melebihi nisab, tetapi dia itu tidak membunuh, hanya merampok saja. Fa'uqubatuhu an yuqatta'a min khilafin. Maka hukumannya adalah dipotong silang tangan dan kakinya. Fatuqta'u yaduhul yumna wa rajuluhu al-yusra ma'an. Dipotong secara bersamaan tangan kanan dan kaki yang kiri. Diqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, au tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ya, atau dipotong tangannya mereka dan kakinya mereka secara bersilang. Ya. As-salis an yubtal. Dan yang ketiga adalah merampok kemudian mereka itu membunuh. Ya, fayajibul quda fayuqtalu mutlaqan. Maka diwajibkan baginya untuk ditegakkan had, yaitu apa? Dibunuh qisas. Ya, liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyuqtalu. Ya, agar mereka itu dibunuh. Wala yajuzul afu anhu. Tidak boleh kita itu memaafkan dia. Lianna qatlahu min babil haddi la min babil qisas. Karena apa ditegakkan hukuman pembunuhan ini itu dari segi had, dari segi hukuman, bukan dari segi qisas. Karena apa? Qisas itu masih bisa mendapatkan ampunan. Orang yang dia itu memang sengaja untuk membunuh, ya, maka apa? Dia dihukumi qisas. Sedangkan orang yang dia itu merampok sampai dia itu membunuh, maka dia dihukumi had. Ya. Wali annal ayatil muharabah bayyanat anna uqubatal qatli uqubatun sabatat jazaan li muharabatillahi ta'ala wa rasulah. Karena ayat yang jelas, orang-orang yang mereka itu memerangi Allah Subhanahu wa taala,
memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au yuqattalu, maka mereka itu dibunuh. Ya. Yang keempat, an ya'khudhal mal wa yaqtal, orang yang mereka itu merampok, mengambil harta dan membunuh. Bedanya dengan yang nomor 3 adalah tanpa mengambil harta, sedangkan yang keempat dengan mengambil harta. Fahadhi yata'ayyan qatlahu summa sallabahu, ya, maka hukumannya adalah dia itu harus dibunuh dan dia itu disalib. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan au yuqattalu au yusallabu, ya, akan mereka itu dibunuh atau disalib. Taib. Waqalatil Malikiyah, maka Malikiyah mengatakan idza ta'addadal uqubat huna yuqsadu biha at-takhyir. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan yang tadi yang sudah kita jelaskan bahwasanya mereka itu hendaknya dibunuh, ya, atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya. Maka mazhab Malikiyah itu adalah sebuah pilihan. Wa annal imamu mukhayyarun, hakim itu bisa memilih. Fayastahidu fi ikhtiyaril uqubah al-mula'imatu lil jarimah, maka seorang hakim beristihad menentukan hukuman sesuai dengan beratnya, yaitu perilaku yang telah dilakukan oleh perampok. Fa in taba qati'ut tariq qabla adh-dhufri bihi wal qudratu alaihi saqata anhu ma wajaba minal hatti li kharabatihi, maka jika ada orang yang dia itu sudah terkenal sebagai perampok, kemudian dia itu bertaubat dengan sendirinya, ya, maka apa? Hilang yaitu hadnya. Wa hadza amrun majma'un alaihi, itu adalah seorang, yaitu apa, suatu yang disepakati. Di qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, ya, kecuali adalah orang-orang yang mereka itu sudah bertaubat lebih dahulu, ya, mereka sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat dan nasuha adalah taubat dengan cara menyesali, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali, ya, berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Wallahu ta'alamu bissawab, ya. Dan insyaallah taala, ya, pada pekan yang selanjutnya kita akan lanjutkan tentang bab as-sariqah, pencuri, wa aklul malu bil batil, dan orang yang dia itu memakan harta dengan cara yang batil. Tapi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami balas atau kami jawab. Apa hukum minum kopi? Karena salah satu zat yang ada di kopi mengandung kafein yang membuat orang yang minum merasa ketagihan atau kecanduan. Apakah ini termasuk ke dalam minuman yang memabukkan? Tidak, ya. Antum minum, ya, jus stroberi kecanduan, ya. Setiap masuk ke toko, restoran, belinya selalu jus stroberi, ya. Maka yang dimasukkan dengan hal yang memabukkan adalah, yang dimasukkan dengan hal yang diharamkan adalah segala sesuatu yang memabukkan, ya. Tetapi kalau memang kopi itu secara jelas, ya, itu adalah memabukkan, maka tidak boleh. Jadinya kopi yang dicampuri dengan alkohol berapa persen, yang dimasukkan dengan tua, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi karena alasannya adalah kecanduan atau ketagihan, maka itu tidak dimasukkan dalam kategori suatu hal yang diharamkan, ya. Apa hukum alkohol untuk operasi, ya, atau alkohol yang ada di parfum, ya, tidak mengapa, ya, tidak mengapa menggunakan alkohol yaitu untuk operasi dan parfum. Adapun yang diharamkan memabukkan, entah itu berapa persen alkoholnya, maka
yang memabukkan maka tidak boleh. Tetapi jika parfum itu memang memabukkan, ya, ada orang yang dia itu beli lem, ya, dihisap terus lemnya itu, ya, sehingga memabukkan, maka itu tidak diperbolehkan. Apa hukum menikahi laki-laki lah, ya, yang jadi cewek, ya, transgender, ya tidak boleh, ya. Mau dikasih nama apapun, ya, namanya Ahmad diganti Fatimah akan dinikahi, ya tidak boleh, ya. Namanya Joko, ya, jadi apa gitu, Aisyah, ya, maka tidak boleh, ya. Ini rata-rata pertanyaannya mirip, ya, sama. Bagaimana orang yang dia itu, bagaimana cara menanggapi orang yang mengatakan ngerokok, ya, mati, nggak ngerokok juga mati, ya, mending ngerokok sampai mati. Ya, ini ungkapan-ungkapan harus kita banyak menasihati, ya. Pertanyaan, mau nggak kita itu mati, ya, dalam keadaan yang su'ul khatimah, ya. Kalau gitu ngerokok aja yang banyak, gitu kan, ya, sekali ngerokok 10 hisapan, ya, mati nggak mati yang penting ngerokok, ya. Buktinya kalau ngerokok satu persatu, gitu kan, karena dia tahu nggak mungkin dia langsung ngerokok 10, gitu kan. Apakah boleh kita meninggalkan rokok sedikit demi sedikit, ya, karena kalau meninggalkannya secara langsung itu hampir mustahil. Ana merokok dari SMP sampai sekarang di MTS. Nah, ini yang nanya siapa, ini harus dicek oleh kesantrian ini, ya. Antum ayyuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum. Memang, ya, ketika antum mencoba, ya, coba mencoba sesuatu yang enak, yaitu susah melupakannya, ya, susah. Awalnya nggak tahu rasanya rokok, ya, coba-coba rokok sampai dia kecanduan, ya, melepas rokok itu berat, ya. Ada orang yang terbiasa, ya, melakukan kemaksiatan, ya, di awalnya dia dimulai dari coba-coba sehingga dia itu kecanduan. Maka apa, hendaknya antum banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai antum pikiran saat pelan-pelan saya meninggalkan rokok, ya, lama-lama nanti enggak pelan-pelan terus menerus, ya, alasnya pelan-pelan, gitu kan, ya. Maka kita harus punya itikad yang kuat, ya, punya itikad yang kuat sehingga antum bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon, ya, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu bisa dijauhkan dari segala bentuk maksiat. Apakah boleh kita menggunakan harta anak yatim untuk beli-beli keperluan anak yatim? Ya, memang jika itu uangnya sendiri dipakai untuk dirinya sendiri maka tidak mengapa. Kalau memang itu harta anak yatim si A, ya, dipakai untuk harta yatim si Z, ya, maka tidak boleh karena itu bukan haknya. Kapan seseorang disebut tidak lagi yatim lagi? Setelah dia itu balik, ya, setelah dia itu balik. Apakah boleh kita menyuruh anak yatim bekerja agar bisa memenuhi kebutuhannya? Ya, kita yang nggak yatim piatu saja suruh bekerja aja susah, ya. Ada waktunya mereka itu bisa bekerja. Apakah sama apabila menuduh seseorang secara bercanda, ya, sama dengan yang serius, ya, ini tergantung dengan tuduhannya seperti apa, ya. Dan jangan sampai kita itu menuduh seseorang sesuai dengan bukti. Bagaimana jika perselingkuhan seorang istri yang mana buktinya hanya foto tanpa ada 4 orang saksi? Ya, sekarang ini Masya Allah segala sesuatu bisa diedit, ya.
kepalanya laki-laki menjadi wanita juga bisa, ya. Orang yang dia itu memeluk pohon menjadi memeluk wanita juga bisa, ya. Maka foto ini menjadi suatu hal yang masih dipertentangkan, ya, apakah itu menjadi yang kuat ataukah tidak. Tetapi dalam syariat Islam adalah disebutkan bahwasanya saksi adalah laki-laki yang adil, ya, 4 saksi yang jujur, yang adil dalam masalah ini. Wallahu ta'ala mabishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan